Selamat sore semuanya. Selamat datang di Ngobrol Ramadan bersama Siblings Rumah Siri Millennials. Kenalkan, nama saya Ratu Lubis. Saya adalah Paskibraka Nasional tahun 2017, Purna Paskibraka Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta. Berlaku sebagai moderator di perbincangan sore. Sebelumnya, boleh saya kenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, Kak Satya Hangga Yuda. Kak Satya Hangga Yuda adalah spesialis LNG dan LPG di SKK Migas. Beliau mendapatkan gelar sarjananya di Michigan State University dan mendapatkan gelar masternya di New York University mempelajari ekonomi energi dan mendapatkan gelar magna cum laude dengan cumulative GPA of 3.89. Kak Hangga juga tergabung ke dalam Rumah Milenial sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya, yang terhormat, Kak Taufan Akbari sebagai pendiri Rumah Millennials. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Non Ratu, luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat sore, Mas Taufan. Mohon izin ini tidak bisa buka kamera karena rambut saya udah kayak Sun Goku, tidak bisa dibuka. Jadi kita bicara seperti ini. Tapi sore kali ini akan seru banget karena Mas Angga sudah menyiapkan presentasi yang luar biasa sepertinya. Dan untuk Ratu, selamat datang di Rumah Milenials. Mungkin ke depan terima kasih. Panjang lagi. Terima kasih, silakan dilanjut. Terima kasih juga Kak Taufan sudah bersedia menjadi host sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lamakan lagi, boleh tolong perkenalkan diri lagi Kak Hangga. Boleh. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Ratu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Maaf, tadi agak telat karena baru aja keluar dari rapat. Yang rapatnya itu baru selesai jam 4, jam 4.10 tadi, jam 4.05, jam 4.10. Jadi tadi sebenarnya masih ongoing rapat, tapi alhamdulillah udah selesai on time dan bisa gabung di acara kita sore ini. Tetap produktif ya, Kak, walaupun di rumah aja. Setiap hari, selalu produktif. Karena aktivitasnya apa aja, Kak, di rumah? Tetap kerja kan? Work from home? Iya, tetap kerja. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tetap aja kerja, jadi balas-balas email, correspondence, terus tetap aja ada beberapa rapat-rapat dengan penjual sama pembeli LNG. Jadi sebenarnya tetap aja sibuk sih, dan jadwalnya lumayan padat, dan dikarenakan pemerintah itu menerapkan kebijakan WFH, dan dikarenakan kita di rumah, jadi sebenarnya pekerjaannya itu lebih intens dibandingkan kalau kita di kantor. Menurut saya ya, ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi rapat itu bisa dijadwalkan kapan saja, sedangkan kalau misalnya kita di kantor kan setiap kontrak kerjasama, setiap production share contract, perusahaan migas ya, mereka itu selalu harus datang ke kantor kita untuk ketemu secara langsung. Nggak ada namanya online meeting. Tapi dikarenakan semuanya bisa diadakan online, mereka bisa mengadakan 2, 3, 4 rapat per hari. Jadi lumayan sibuk juga. Pasti dengan perkembangan teknologi nggak ada susahnya ya, work from home. Betul. Banyak sekali platform yang bisa digunakan. Betul. Oke, Kak Hangga hari ini ingin mempresentasikan tentang sumber energi dan sektor energi di Indonesia. Dan tentunya pasti ada dampaknya dengan wabah COVID yang sedang ada di sekarang ya kan ya, Kak? Betul. Jadi sektor energi sekarang benar-benar terkena dengan dampak dari COVID-19, baik itu secara global ataupun nasional di Indonesia. Jadi nanti saya akan membahas mengenai sektor energi, dan di dalam sektor energi itu ada 2 sektor. Satu mengenai bahan bakar fosil, satunya mengenai energi baru terbarukan dan konservasi energi. Dan 2 sektor tersebut memang terkena dengan dampak dari COVID-19. Oke. Baik, sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme diskusi ini. Tentunya pasti akan ada sesi tanya-jawab di akhir nanti. Kita akan mengalokasikan sekitar 25 menit untuk sesi tanya-jawab. Jadi bagi peserta yang ingin menanyakan, baik itu tentang sektor energi, ataupun tentang COVID-19 dan segala work from home, silakan untuk ngasih pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa untuk cantumkan nama dan instansi jika mewakili, dan pertanyaannya boleh tolong singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Karena memang waktu yang dialokasikan terbatas, kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Sebanyak-banyaknya pertanyaan akan kami berusaha untuk dijawab. Benar kan, Kak? Benar. Baik, tanpa melama-lamakan, silakan Kak Hangga mulai pemaparannya. Oke, thank you, Ratu. Ini sekarang saya mau share screen ya. Udah kelihatan kan semuanya? Ratu, kelihatan nggak? Udah bisa kelihatan ya presentasinya? Udah. Sip. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Taufan Akbari selaku pendiri Rumah Millennials yang telah memberikan kita platform untuk berbagi ilmu dengan adik-adik, kakak-kakak, dan bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kalau saya lihat ini acara-acara Rumah Millennials sudah sangat produktif beberapa minggu ke belakang, beberapa bulan ke belakang, karena semenjak WFH saya lihat ada banyak sekali webinar via Zoom yang diadakan oleh Mas Taufan dan tim pengurus Rumah Millennials yang mendatangkan banyak sekali narasumber yang menurut saya sangat berprestasi di bidangnya masing-masing dan sangat hebat. Jadi saya senang karena saya lihat Rumah Millennials itu tetap aja aktif. Dan tentunya bahkan sebelum WFH, Rumah Millennials juga sangat aktif mengadakan banyak sekali acara-acara yang ya ujung-ujungnya memberikan kita semua manfaat. Dalam arti kata bisa berbagi ilmu dan kita juga tentunya bisa menambah banyak sekali ilmu dari acara-acaranya Rumah Millennials. Jadi buat yang non-Rumah Millennials, saya sangat anjurkan kalian semua untuk follow medsosnya Rumah Millennials dan juga acara-acaranya Rumah Millennials. Karena Rumah Millennials itu sebuah platform yang bisa memperluas wawasan kita dan juga pertemanan kita. Jadi perkenalkan, dikarenakan mungkin ada beberapa dari adik-adik, kakak-kakak, dan bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum kenal sama saya. Perkenalkan, nama saya Satya Hangga Yuda Widya Putra. Jadi nama saya itu sangat panjang, saya ada 3 nama depan dan 2 nama belakang, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak bisa manggil saya Hangga. Dan saya menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Rumah Millennials. Saya juga punya civil society organization sendiri. Saya menjadi salah satu co-founder dari Indonesian Energy and Environmental Institute, I2I. Dan saya juga saya terpilih sebagai Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University di Indonesia. Dan yang paling muda, karena mantan-mantan presiden semuanya itu mantan dirjen, dan bahkan mereka umurnya udah 60-65 ke atas semua. Jadi bahkan lebih tua daripada orang tua saya sendiri. Jadi pengalaman saya sebagai presiden itu sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk saya, karena saya dari situ bisa build skill saya, EQ dan juga IQ. Oke, kita next. Oke. Jadi saya lahir di Jakarta, Indonesia, tetapi saya dibesarkan di 5 negara. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, China, Vietnam, dan di Indonesia. Dan di setiap negara yang saya dibesarkan, baik itu di Amerika Serikat, Inggris, China, Vietnam, ataupun Indonesia, saya selalu sekolah di sekolah internasional. Jadi dengan kesempatan saya bersekolah di sekolah internasional, saya dapat memperluas wawasan saya dan juga pertemanan saya, baik itu dengan orang-orang Indonesia ataupun orang-orang dari luar. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi lebih dari 40 negara, baik itu bersama keluarga, teman-teman, tapi mayoritas setiap kali saya keluar negeri itu selalu untuk kunjungan kerja. Saya juga pernah bekerja di PricewaterhouseCoopers, PwC, Strategy N, di bagian Strategy Consulting, di mana saya melakukan consulting on strategy to execution. Kemarin itu ada tiga perusahaan yang saya handle. Itu satu perusahaan agriculture, satunya listrik, terus satunya lagi ada migas. Saya mendapatkan gelar S2 saya dari New York University, Master of Science in Energy and Environmental Policy. Dan seperti yang disampaikan oleh Ratu, sebenarnya gelarnya itu Global Affairs, tetapi concentration saya itu di Energy and Environmental Policy. Saya alhamdulillah mendapatkan magna cum laude, dan saya menjadi salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP. Beasiswa yang dibawahnya Kementerian Keuangan, dan juga dimonitor dan diawasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sempat bekerja di Pertamina pada waktu saya kuliah S2. Jadi skripsi saya itu mengenai Indonesia importing US LNG tahun 2019. Dan bagaimana itu akan mempengaruhi produsen domestik, produsen LNG. Jadi dampaknya itu apa kalau misalnya kita mengimpor LNG dari Amerika selama 20 tahun. Kalau misalnya LNG-nya yang landed price di Indonesia setelah liquefaction, transportation, sama regasification, kita lihat dulu harganya. Kalau misalnya harganya lebih rendah, itu kan otomatis kan ada banyak sekali dampak negatif kan yang menimbulkan gara-gara impor LNG yang lebih murah. Jadi daripada kita beli lokal, kita might as well beli yang dari luar. Tapi kan itu kan otomatis kan akan mempengaruhi bisnis LNG yang ada di dalam negeri.
Jadi itu thesis saya mengenai itu, dan saya sempat bekerja di Pertamina. Nah, S1 saya itu dari Michigan State University, di mana saya mendapatkan gelar Bachelor of Arts Degree in Economics. Saya menjadi salah satu anggota Honors College, dan alhamdulillah saya dapat lulus dalam 3 tahun, dikarenakan saya waktu SMA, saya di Jakarta Intercultural School, saya ngambil 2 tipe mata pelajaran, yaitu International Baccalaureate dan Advanced Placement. Dan karena saya mentransfer kredit-kredit dari IB dan juga AP, dan saya sempat kuliah di Harvard dan juga di University of California, Los Angeles, UCLA, saya dapat mentransfer semua kredit ke Michigan State University. Dan dikarenakan saya transfer banyak sekali kredit dari luar, saya dapat lulus dalam 3 tahun, dari program 4 tahun. Nah, pengalaman kerja saya pas S1, saya sempat magang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Bank Indonesia, BI, dan juga Kementerian Keuangan. Jadi sekarang saya bekerja di Departemen Monetisasi Liquefied Natural Gas dan Liquefied Petroleum Gas, LPG, di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas. Bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang mungkin masih belum terlalu mengetahui mengenai sektor energi, sektor migas, dan ya khususnya mengenai SKK Migas. Jadi SKK Migas itu badan pemerintah yang mengelola, mengevaluasi, dan memonitor semua perusahaan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Baik itu mereka perusahaan lokal atau perusahaan multinasional. Jadi kita yang memonitor, mengevaluasi mereka semua. Lalu dikarenakan saya ditempatkan di Departemen LNG dan LPG, jadi saya menangani Master Sales Purchase Agreement antara penjual dan pembeli. Jadi kita ada ongoing negotiation antara penjual LNG di dalam negeri, dan juga tentunya kita semua kan perusahaan-perusahaan LNG di Indonesia menjual LNG-nya ke domestic customers dulu, baru kita ekspor. Saya juga menjadi salah satu anggota tim perumus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas. Which means, jadi saya menjadi salah satu anggota yang terlibat di perumusan SKK Migas ke depannya. Karena memang ini ke depannya kita masih belum tahu nih status SKK Migas itu akan kemana, apakah kita akan menjadi badan usaha milik negara khusus atau tidak, tetapi saya diberikan kepercayaan untuk menjadi tim perumus SKK Migas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal presentasi, saya sekarang menjadi Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Rumah Millennials. Saya menjadi co-founder dan penasehat dari Indonesian Energy and Environmental Institute, I2I, Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University, Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Luar Negeri, IKRAR, alumni dan duta dari sekolah saya, SMA saya, Jakarta Intercultural School, koordinator untuk region DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan, APIK Indonesia, Dewan Pertimbangan Maritim Muda Nusantara. Oke, dan ini sebagian foto dari prestasi-prestasi saya. Jadi foto atas sebelah kiri itu pada waktu saya wisuda dari Jakarta Intercultural School. Itu saya lulus tahun 2012, jadi udah 8 tahun yang lalu. Itu foto atas sebelah kanan, itu wisuda S1 saya dari Michigan State University. Saya lulus tahun 2015. Dan yang white stole itu tulisannya HC. HC itu maksudnya Honors College. Jadi yang menggunakan white stole itu hanya anggota-anggota yang hanya mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari Honors College Michigan State University. Foto bawah kiri itu pada waktu saya kuliah di Harvard University. Jadi saya sempat spend 1 semester di Harvard, di mana saya ngambil 4 mata kuliah. Foto bawah tengah itu wisuda S2 saya dari New York University, itu tahun 2017. Jadi saya di NYU itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan foto bawah kanan itu pada waktu saya mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi setiap LPDP Scholarship Recipient itu kita harus melaksanakan yang namanya persiapan keberangkatan, PK. Jadi saya masuk di angkatan yang ke-51, sekarang udah ada 150 lebih angkatan. Saya masuk ke angkatan 51, dan itu foto dari salah satu kegiatan kita di dalam acara persiapan keberangkatan. Foto atas sebelah kiri itu pada waktu saya menerima LPDP Environmental Trophy Award. Saya mendapatkan award tersebut dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala. Terus waktu itu ya Ibu Sri Mulyani, sebelumnya Menteri Keuangan, dan sekarang tetap aja lanjut sebagai Menteri Keuangan. Dan di situ juga ada Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif LPDP. Foto atas kanan itu pada waktu saya
bersama Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, di acara Halal Bihalal bersama Presiden Republik Indonesia. Foto atas kanan itu acara serah terima jabatan Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University, di mana itu pertama kali saya mendapatkan jabatan secara resmi ya sebagai presiden. Itu yang salam tangan sama saya, dan yang memberikan saya booklet itu mantan presiden kita. Jadi yang presiden pas sebelum saya, itu namanya Pak Putra Partama, dan beliau mantan Direktur Jenderal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto bawah kiri itu pada waktu saya menjadi salah satu narasumber di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Itu yang duduk di sofa itu salah satu guru besar FEUI. Dan yang di foto di bawah, bawah tengah itu pada waktu saya menjadi pembicara di acara ICID 2019, International Conference on Indonesian Development. Jadi yang diundang untuk jadi pembicara itu saya, dan juga ada perwakilan-perwakilan dari DPR, dan juga ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan beliau juga mengundang istrinya, Mbak Anissa. Jadi kita spend 1 minggu bareng di Eropa. Foto bawah kanan itu pada waktu saya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saya ingat itu tanggal 3 September tahun 2015. Waktu itu tuh hari pertama saya kuliah S2 itu. Tetapi paginya sebelum saya mulai kuliah, saya diterima oleh Donald Trump, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berbincang bareng sama Donald Trump selama 30 menit itu. Udah hampir 5 tahun yang lalu. Oke, jadi saya sekarang ingin membahas mengenai substansi dari presentasi sore ini. Pertama-tama saya ingin berpresentasi mengenai ekonomi global dulu. Jadi saya akan membahas mengenai ekonomi global dan sektor energi secara global. Lalu setelah itu baru saya akan fokus yang lebih mikro, di mana saya akan membahas mengenai sektor energi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat, pertumbuhan ekonomi secara global itu menurun. Nah, kalau di graf yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, kalau kita ngelihat dari Global Real GDP Growth Outlooks dan juga Global Real Industrial Production Growth Outlooks, itu per tanggal 6 April 2020, outlook-nya itu negatif. Jadi benar-benar akan turun drastis betul real GDP growth as a percentage tahun 2020, dan baru akan naik tahun depan. Dan di Global Real Industrial Production Growth Outlooks, real GDP as a percentage of growth, outlook per tanggal 6 April 2020 itu juga diprediksikan akan anjlok, jatuh. Kalau kita lihat ya, dari real GDP growth, itu diperkirakan kita akan sampai minus 2,7% globally, which is lebih parah daripada tahun 2008-2009, pada waktu ada krisis moneter itu tahun 2008. Nah, sedangkan yang untuk real industrial production, kita tetap akan turun, tapi nggak separah setahun 2008. Jadi GDP dunia diperkirakan akan berkurang di tahun 2020 akibat COVID-19, karena menyebabkan pengurangan kegiatan bisnis secara menyeluruh dibandingkan dengan waktu krisis moneter tahun 2008. Pandangan mengenai pertumbuhan dunia menjadi serba tidak pasti dan bisa berubah setiap saat, dan beresiko penurunan pertumbuhan jangka panjang. Jadi efeknya itu bukan cuma tahun ini, tapi kedepannya kita juga akan tetap merasakan efeknya. Kemarin kita juga mengadakan talk show Asosiasi Alumni MSU, dan kita mendatangkan salah satu dosen dari Michigan State University yang sudah bolak-balik dari Amerika ke Indonesia itu sudah selama 20 tahun, dan beliau skripsi risetnya itu tentang Indonesia, dan bahkan beliau tuh orang yang mempunyai jaringan yang sangat luas lah di Indonesia. Tapi beliau bukan orang Indonesia, orang India. Nah, namanya Profesor Siddharth Chandra. Nah, Profesor Siddharth Chandra itu mengatakan kalau wabah COVID-19 itu, kalau misalnya kita masih belum menemukan vaksinnya, ya seperti kejadian tahun 1918, 1919 pada waktu ada Spanish flu, Spanish influenza, itu bakal ada beberapa wave. Jadi awal-awalnya bakal naik, ya kan, ada banyak orang meninggal, korban, turun, habis itu hilang. Habis itu nanti ada lagi, hilang, ada lagi hilang, ada lagi hilang. Karena mereka masih waktu itu kita masih belum menemukan vaksinnya untuk Spanish flu. Nah, kalau kita tidak menemukan vaksin untuk COVID-19, lah yang itu juga akan terjadi yang sama di baik itu Indonesia ataupun secara global, itu akan ada banyak sekali spike-nya, up and down, dan itu bisa last beberapa tahun, setahun, 2 tahun itu bisa seperti itu. Oke, jadi key insights. Kalau kita ngelihat ya secara global nih, global primary energy demand,
Jadi permintaan energi primer globally itu akan plateau setelah tahun 2035. Walaupun ada strong population growth dan juga economic growth lah. Tetapi Asia tidak termasuk Cina dan Afrika itu akan terus berkembang pesat. Kalau kita ngelihat dari permintaan energi primer ya secara global. Kalau kita ngelihat dari konsumsi listrik itu akan double sampai tahun 2050. Dan 50% dari generasi listrik ya pada tahun 2050 itu akan berasal dari energi baru terbarukan. Jadi kita lihat nih, maaf, tahun 2035 itu 50% akan berasal dari energi baru terbarukan. Jadi kalau kita lihat, memang banyak sekali negara dan bahkan Indonesia itu yang sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil itu resource-nya masih ada dan sangat efisien, sangat murah dibandingkan sumber energi lainnya. Tetapi produksinya itu sekarang menurun. Gitu. Karena apapun juga ini namanya fossil fuel, non-renewable energy source. Tetapi yang renewable seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga bayu, panas bumi, terus juga yang teknologi-teknologi yang mengkonversi limbah ke listrik, itu semuanya kan renewable. Itu bisa dipakai kapan aja. Nah, makanya ini ke depannya kalau saya lihat ini prediksinya McKinsey itu yang menyatakan bahwa fossil fuel itu akan plateau, tetapi penggunaan energi baru terbarukan itu akan berkembang pesat sampai 50% dari total generasi listrik pada tahun 2035 itu akan berasal dari energi baru terbarukan. Lah sedangkan oil demand growth ya, jadi permintaan untuk minyak bumi itu akan slow. It's going to slow down substantially dan akan mencapai puncaknya in the early 2030s. Ya, early 2030s itu sekitar 10, 12, 13 tahun dari sekarang, which is sebenarnya nggak lama-lama amat. Nah, sedangkan gas continues to grow its share of global energy demand, tetapi akan plateau setelah tahun 2035. Jadi yang akan bertahan tuh gas ya. Jadi mungkin yang akan benar-benar slow down dulu tuh minyak, habis itu batu bara, habis itu baru gas. Kenapa kok gas yang terakhir? Karena gas itu dilihat sebagai energi transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Lah energi baru terbarukan itu kendalanya itu apa? Kendalanya itu nggak long term gitu loh. Jadi dalam arti kata kalau misalnya kita ingin menggenerasi listrik ya dari pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga bayu itu perlu storage ya kan. Sedangkan kalau kita menggunakan batu bara atau menggunakan gas atau minyak bumi itu dispatchable. Maksudnya apa? Itu bisa menyediakan listrik 24/7 kapan aja. Lah tetapi dikarenakan gas itu sumber energi, ya bahan bakar fosil yang paling bersih, jauh lebih bersih dibandingkan batu bara atau minyak, gas itu masih dipertahankan sebagai energi transisi. Karena kalau misalnya kita langsung transisi ke energi baru terbarukan, itu juga kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Karena satu, harga masih mahal. Dua, storage juga kalaupun ada juga mahal. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah dan kendala-kendala dan juga hambatan-hambatan. Jadi makanya kita menggunakan gas sebagai transisi energi. Tetapi ke depannya, the future itu energi baru terbarukan. Okay. After more than a century of rapid growth, global primary energy demand plateaus around 2030. Nah, jadi kalau kita ngelihat ya, global primary energy demand in million terajoules pada tahun 1850 sampai 1900, itu ada industrialization of Western economies. Dan mereka semua itu mayoritas menggunakan biomasa. Biomass energy. Setelah itu, dari tahun 1900 sampai 1950, ada expansion of global and local transport, fueled by coal and oil. Setelah itu, 1950 sampai 2000, abad ke-21, ada rise in Western living standards. Bukan di Indonesia, bukan di negara-negara timur, tapi di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, di Eropa, dan lain-lain. Lah baru tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 ini, China tuh berkembang pesat. Ada yang namanya rapid industrialization in China. Makanya sekarang kan kalau kita ngelihat kan negara yang kemungkinan bisa bersaing dengan Amerika itu China. Karena China itu memang ekonominya berkembang pesat dan orang-orangnya sangat developed, technological sophisticated, dan mereka memang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi waktu itu kan sekitar 9%. Kan. Walaupun sekarang udah nggak seperti sebelumnya, tapi mereka tuh potensinya ada dan mereka berkembang betul. Nah, sedangkan dari tahun 2016 sampai 2050, trennya itu energi baru terbarukan. Jadi bakal ada yang namanya fast uptake in renewable energies in the energy mix. Jadi nanti yang akan mendominasi ya, ini setelah 2030, kalau kita lihat dari grafiknya itu,
mayoritas itu nanti akan berasal dari energi baru terbarukan. Sedangkan fossil fuel itu akan berkurang, walaupun masih belum nol ya, tapi tetap aja akan berkurang. Kalau kita ngelihat dari compounded annual growth rate, itu ada di bawah tuh 0,9%, 1,7%, 2,9%, 1,9%, 0,8%, dan 0,1%. Okay. Coal and oil demand peaks within the next 15 years. Gas continues to grow while renewables sees the fastest growth. Jadi dalam 15 tahun dari sekarang, permintaan untuk batu bara dan minyak bumi itu akan mencapai puncaknya. Nah, sedangkan untuk gas dan juga untuk energi baru terbarukan itu akan tetap berkembang pesat. Jadi kalau kita ngelihat coal itu mencapai batu bara nih, mencapai puncaknya dari segi permintaannya itu udah mencapai puncaknya pada tahun 2019. Sedangkan untuk minyak bumi itu akan mencapai puncaknya pada tahun 2033. Lah kalau kita ngelihat dari share in percentage ya, tahun 2035 itu renewables itu akan berada di 25%. Sedangkan di tahun 2050 itu akan berada di 34%. Gas itu masih bertahan, kalau kita melihat dari 23% ke 22%, jadi kalau kita lihat itu penurunan cuma 1%, minyak penurunan 3%, sedangkan batu bara penurunannya 6%. Oke. Nah, kalau kita lihat harga batu bara nih, jadi batu bara itu sumber energi ya, yang digunakan oleh banyak sekali negara, terutama untuk generasi listrik. Terutama Cina, bahkan Indonesia, Australia, itu kita benar-benar mengandalkan batu bara betul untuk menggenerasi listrik kita. Nah, kalau kita lihat ini, harga batu bara itu telah anjlok di titik terendah sejak Mei 2016. Jadi udah terakhir sampai level ini tuh udah sekitar 4 tahun yang lalu. Hari Senin, ya, tanggal 4 Mei 2020, harga batu bara kontrak berjangka acuan Newcastle yang 6.000 kilokalori per kilogram, ambles 1,81% ke $51,45 per ton. Dan ini tentunya gara-gara COVID-19, permintaan telah turun, juga industri juga nggak terlalu berkembang sekarang, dikarenakan semuanya udah working from home. Jadi harga batu bara itu otomatis akan turun, karena supply-nya ada, sedangkan demand-nya menurun. Jadi otomatis kan harganya juga menurun. Jadi apa yang mengakibatkan penurunan harga batu bara? Ya, permintaan batu bara di kawasan Asia Pasifik telah menurun, ya kan, tentunya gara-gara COVID-19. Permintaan batu bara masih terbatas akibat kebijakan lockdown di negara-negara utama konsumen batu bara seperti India dan juga Cina. Kalau Cina kita tahu sendiri lah. Maksudnya Cina kan mereka memang sekarang menerapkan kebijakan-kebijakan lumayan strict kan, karena memang COVID-19 kan berasal dari sana. Jadi pemerintahnya itu jauh lebih tegas lah kalau saya lihat. Kalau India ya tentunya kan seperti yang diketahui kita semua, mereka menerapkan kebijakan lockdown, walaupun itu juga masih dipertanyakan karena kita juga belum tahu nih apakah mereka udah siap untuk lockdown atau enggak. Tapi dikarenakan udah lockdown sekarang dan mereka lumayan tegas, ya otomatis permintaan batu bara dari negara India ya, negara terbesar kedua dari segi populasi itu menurun, ya akibatnya harga batu bara juga akan turun. Lah, berhentinya aktivitas manufaktur akibat lockdown memicu terhentinya pasokan energi tersebut, dan itu yang menyebabkan harga batu bara itu untuk anjlok. Nah, kalau kita ngelihat dari segi gas ya, gas demand ya, permintaan gas dan juga supply untuk gas itu kalau kita lihat sampai tahun 2023 itu kita masih ada production, we have gas supply yang bisa meet demand. Tetapi nanti setelah tahun itu diperkirakan 2024-2025 itu bakal ada shortage of gas. Makanya ini sebentar lagi kita juga harus bisa mengandalkan sumber energi lainnya, dan terutama energi baru terbarukan. Okay. Renewable generation accounts for more than 50% of power supply setelah tahun 2035. A clear trend break from historical fossil fuel-based generation. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal presentasi, bahwa generasi listrik dari energi baru terbarukan itu akan account lebih dari 50% dari total power supply setelah tahun 2035. Jadi yang sebelumnya kita sangat bergantung dengan bahan bakar fosil, sekarang kita beralih ke energi baru terbarukan. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, memang sumber energi yang berkembang pesat itu solar ya. Solar itu bukan solar bahan bakar minyak. Solar, kalau di Indonesia solar kan bahan bakar minyak. Kalau solar itu maksud saya itu pembangkit listrik tenaga surya dari matahari. Nah, kalau wind juga akan berkembang. Habis itu ada hydro, nuklir. Sedangkan gas sama coal tuh lama-kelamaan itu akan menurun. Kalau kita ngelihat dari global power generation in 1,000 terawatt hour. Jadi share renewable yang
tahun 2005 itu cuma 18%, itu akan meningkat ke 73% pada tahun 2050. Ya, dan otomatis dikarenakan konsumsi dan produksi bahan bakar fosil itu akan menurun, ya otomatis global annual EV sales. Jadi sales of mobil-mobil listrik, ya kendaraan listrik ya secara umum, itu akan melebihi 100 juta pada tahun 2035, triggering a decline in the demand for oil, for road transportation. Jadi permintaan untuk bahan bakar minyak juga akan menurun karena semuanya sekarang beralih ke yang namanya mobil listrik. Kalau kita ngelihat ya dari jumlah mobil listrik sold, kendaraan listrik yang sold, itu ada bis, ada truk, ada van, ada mobil, ada motor. Kalau kita ngelihat dari kendaraan listrik secara total itu pada tahun 2050 itu udah ada 200 juta lebih, 200 juta kendaraan listrik. Jadi ke depannya bukan hanya kita akan beralih dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan untuk listrik, tapi untuk kendaraan juga yang sebelumnya kita sangat bergantung dengan transportasi yang konvensional ya, yang menggunakan bahan bakar fosil, kita akan beralih ke transportasi yang menggunakan listrik. Nah, kalau kita ngelihat dari segi LNG, liquefied natural gas. Liquefied natural gas itu sebuah tipe gas lah. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi dan kita ingin menjual gas, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, kemungkinan besar tuh gas itu harus di-convert yang sebelumnya jadi gas alam cair ke liquefied natural gas yang liquid, supaya bisa dimasukin di namanya kargo LNG, dan itu bisa ditransport baik itu dalam negeri atau ke luar negeri. Jadi LNG, liquefied natural gas, itu sebenarnya gas. Cuman itu gas yang di-convert menjadi liquid supaya bisa ditransport. Jadi kalau kita ngelihat dari LNG imports di Northeast Asia ya, seperti negara-negara seperti China, seperti Jepang, Korea Selatan, itu telah mengalami penurunan. Sedangkan di Eropa dan juga di Americas, di Timur Tengah itu nggak terlalu terpengaruhi ya. Tapi kalau kita ngelihat dari Northeast Asia, terutama negara-negara yang sangat membutuhkan LNG itu telah menurun. Kita lihat aja tuh dari graf itu kan per tanggal 20 Maret itu udah turun. Lah kenapa kok di Amerika itu tidak turun ataupun di Middle East dan lain-lain? Karena gini loh. Kalau kita lihat negara-negara di Timur Tengah itu sangat kaya dengan minyak dan gas bumi. Jadi mereka itu punya produksinya sendiri, gitu. Jadi mereka tidak perlu impor. Sedangkan di Amerika itu mereka ada namanya hydraulic fracturing ya. Apalagi ini kita ngomongin tentang North America, tentang Amerika Serikat, di mana mereka tuh sangat kaya dengan sumber minyak dan gas. Dan bahkan ada banyak sekali LNG yang Amerika sudah terkontrak ya, maksudnya untuk mengimpor LNG dari Indonesia. Ada banyak sekali itu sampel volume yang harus di-divert dikarenakan mereka udah punya sumber gas sendiri, ngapain kita impor dari luar? Lah makanya sekarang yang gas-gas yang udah terkontrak untuk diambil dari Indonesia, dari pipi tangguh yang ada di Papua Barat, itu semuanya harus di-divert, dikarenakan mereka udah punya gas sendiri, ngapain kita harus impor dari sana? Lah makanya sekarang karena di-divert ya, kita sebagai regulator kita harus mencari ini siapa nih yang mau beli sampel divertible volumes. Oke. Jadi ada penurunan permintaan LNG secara global, dan pasar global LNG sudah dalam kondisi kelebihan pasokan. Oke, jadi bahkan ya, ini harus kita tahu nih, bahkan sebelum COVID-19, ya, sebelumnya nih, kita itu kelebihan pasokan LNG. Kita berada di namanya buyer's market, di mana yang menentukan volume harga itu ada di buyers, bukan di penjual. Dan kita tetap aja bisa menentukan, cuman mereka bargaining power-nya lebih tinggi daripada kita, karena saking ada banyaknya supply dan demand-nya itu less than supply, ya otomatis kan ya harga akan turun, dan ya kita sebagai penjual akan membutuhkan konsumen daripada mereka membutuhkan kita. Dalam arti kata ya, we need them more than they need us, gitu loh. Lah, ditambah adanya COVID, permintaan LNG anjlok. Jadi sekarang itu kondisinya lebih parah lagi. Nah, serta sedang menghadapi kondisi penurunan permintaan dan penurunan harga akibat ya musim dingin dan yang hangat di negara-negara 4 musim. Karena biasanya kalau udah winter, apalagi kalau winter itu dingin, itu biasanya permintaan energi itu meroket. Tapi sekarang dikarenakan musim dinginnya itu lumayan hangat, ditambah ada coronavirus, terus kita memang ada di buyer's market, itu makes everything worse, gitu.
Nah, permintaan LNG di berbagai negara makin menurun ya akibat COVID-19, dan itu disebabkan oleh kekhawatirannya adanya pembatasan pengiriman, ya social distancing dan lockdown, di mana kita semua harus working from home, kita harus beribadah di rumah, kita harus sholat di rumah, kita harus belajar di rumah, kerja di rumah, dan lain-lain. Dan itu otomatis akan mengurangi permintaan energi, terutama LNG ya. Dan ini semua ya penyebabnya adalah COVID-19. Dan permintaan LNG dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, strategi tiap negara dalam menangani penyebaran COVID-19, perubahan drastis dari perilaku konsumen, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah. Nah, kalau kita lihat ini, di graf ini, global LNG imports itu udah minus-minus semua ini. Maksudnya kalau kita lihat dari pertumbuhan itu ada minus 4%, minus 37%, minus 12%, minus 2%. Ya. Kalau kita lihat nih, kebutuhan LNG global pada tahun 2020 itu diproyeksikan, itu tahun ini nih, turun dari 377 metric tons ya, dari tahun lalu ke 363 metric tons. Jadi penurunan sekitar 14,4 metric tons. Dan pengurangan permintaan LNG terbesar itu ada di Jepang, ada di Korea, di Taiwan, dan juga di Cina. Itu namanya JKTC. Nah, contoh kasus itu Korea Gas Corporation, KOGAS, itu mengajukan deferment. Jadi mereka tuh udah terkontrak ya untuk membeli LNG dari Qatar Gas sebesar 16 sampai dengan 18 kargo. Ya, tapi mereka dikarenakan permintaannya telah turun gara-gara COVID, habis itu gara-gara faktor-faktor lainnya, ya otomatis mereka itu harus defer, yang sebenarnya mereka ngambil 16-18 kargo untuk periode Mei sampai dengan Oktober, ya mereka harus defer itu semua. Ya udah, kita nggak mau ngambil sekarang, kita mau ngambil nanti aja pada waktu demand-nya ada. Sekarang demand-nya udah berkurang ini, kita juga masih ada LNG, kita nggak perlu LNG lagi. Dan permintaan yang sama dari Korea Gas Corporation itu diajukan juga ke Petronas. Dan bahkan di bulan Juni 2020, ada sekitar 20 sampai dengan 25 kargo yang berasal dari US LNG yang dibatalkan oleh pembeli dari Asia dan juga Eropa. Jadi US ya sebagai negara yang memproduksi banyak sekali minyak dan gas, itu mereka juga mengekspor LNG-nya ke Asia dan juga Eropa, dan ada sekitar 20 sampai dengan 25 ya di bulan Juni nih, ini bulan depan ini yang akan dibatalkan oleh pembeli-pembeli dari Asia dan juga dari Eropa. Dan itu semuanya ya akibat berkurangnya COVID-19 gara-gara COVID-19 dan gara-gara memang permintaan telah turun. Tapi ada juga beberapa peluang. Akibatnya berkurangnya COVID-19 di Cina, diperkirakan permintaan akan mulai naik. Sedangkan Taiwan diperkirakan masih akan ada permintaan LNG akibat masih adanya switching dari coal ke gas LNG. Jadi di Taiwan itu negara yang sangat bergantung dengan batu bara ya. Bahan bakar fosil terutama batu bara, itu mereka sekarang ingin beralih ke sumber energi alternatif yang lebih bersih. Ya. Dan dikarenakan energi baru terbarukan itu masih ada banyak sekali kendala-kendala dan hambatannya, sumber energi alternatif yang sekarang benar-benar diandalkan tuh gas. Makanya sekarang ada namanya coal to gas switching dari coal to gas. Nah, kalau di Taiwan itu karena mereka tuh sekarang beralih ke gas, lah kemungkinan besar permintaan LNG di Taiwan tuh akan meningkat. Oke. Pasokan LNG berlebih ya. Di tahun 2019, kapasitas LNG global itu sekitar 440 metric tons. Tahun 2020, 465 metric tons, jadi bertambah 25 metric ton. Sedangkan produksi LNG secara global tahun 2019 itu ada di 359 metric tons. Sedangkan tahun ini diperkirakan 380 metric tons, jadi bertambah 21 metric tons. Gitu. Kelebihan pasokan LNG di pasar saat ini terjadi karena beberapa hal. Kenapa? Karena sekarang kan negara-negara produsen LNG, termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita ada 2 tempat di mana kita memproduksi LNG. Satu itu dari Bontang, Kalimantan Timur, satunya itu dari Papua Barat, dari Tangguh. Lah, kalau kita ngelihat, Indonesia itu masih memproduksi LNG. Dan kita memproduksi LNG, baik itu untuk konsumen domestik, yang lokal, ataupun untuk luar negeri. Lah, tetapi, dikarenakan ada COVID-19, terus permintaan telah menurun, terus ada winter seasons yang lumayan hangat di negara-negara yang musim 4. So, otomatis ada banyak sekali LNG yang disimpan. Kenapa disimpan? Ya karena yang seharusnya dikirim nggak jadi. Ya makanya otomatis harus disimpan kan. Itu namanya dimasukin di LNG storage. Dan kalau misalnya LNG storage-nya itu udah penuh, itu mengakibatkan yang namanya high inventory. Dan high inventory ini tuh bisa menjadi spike ya. Spike itu dalam arti kata, oke,
itu ada high inventory selama 1 sampai dengan 5 hari. Tetapi kalau misalnya udah berbulan-bulan, itu menjadi namanya uncommitted cargo, ya, UC namanya. Jadi kalau UC itu ya kita harus menjual di pasar spot, di mana kita menggunakan harga JKM, Japan Korea Marker. Nah, sedangkan kalau misalnya spike, itu penundaan selama 1 sampai dengan 5 hari. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang seharusnya mereka terkontrak untuk mengirim LNG-nya tanggal 13 Mei, habis itu ditunda ke tanggal 18, ya, bakal ada spike, ada over capacity di dalam LNG storage itu, tapi ujung-ujungnya kan dalam 5 hari bakal dikirim. Lah yang menjadi masalah itu kalau misalnya ini sama sekali nggak dikirim, atau ditunda beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya LNG storage kan full capacity, ya itu harus dijual di pasar spot. Kita harus jual menggunakan harga JKM, dan sekarang harga JKM itu sangat rendah, dan bahkan kalau kita lihat formula JKM itu sekarang udah JKM minus sekarang. Kan kita sekarang juga lagi berada di buyer's market. Premiumnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, itu yang kita harus jual sekarang. Dan itu perannya SKK Migas untuk memonitor, mengevaluasi antara penjual sama pembeli. Kita ngelihat LNG balance production seperti apa, apakah ada HI, apakah ada uncommitted cargo, ya kita perlu jual kemana, oke kita buka tender, kita nunggu siapa pemenangnya aja, habis itu kita menawarkan kepada pembeli yang menawarkan harga yang paling bagus dari semua harga yang lumayan rendah sampai saat ini. Nah, akibat kekhawatiran pada keselamatan pegawai dan juga tertundanya pengiriman material, banyak proyek LNG memutuskan untuk menunda maintenance proyek. Nah, seperti Sakhalin 2, Brunei LNG, Northwest Shelf, dan dampaknya produsen LNG tetap berproduksi dalam kondisi pasar yang sudah kelebihan pasokan LNG. Jadi tetap aja kita memproduksi LNG, sedangkan permintaan turun gara-gara COVID, terus juga gara-gara winter season yang lumayan hangat, jadi otomatis permintaannya turun. Jadi kita tuh ada di oversupply, over capacity sekarang. Oke. Jadi harga spot LNG. Jadi ini harga spot LNG dolar per MMBTU. Ini harga Japan Korea Marker. Kalau kita ngelihat itu harganya telah menurun ya dari awal tahun 2019 ya, awal tahun lalu ini Januari itu berada di angka 9,5 dolar per MMBTU. Nah, sekarang ini bulan Juni, ini bulan depan itu harganya akan turun anjlok ke 1,938 dolar per MMBTU dan baru naik akhir tahun ini bulan Oktober 2020. Jadi sekarang untuk menjual LNG itu nggak gampang karena harganya sangat rendah, tidak menguntungkan banyak pihak, tidak menguntungkan untuk penjual, tidak terlalu menguntungkan juga untuk pemerintah Indonesia. Oleh karena itu ada banyak sekali high inventory, HI yang sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjual karena mereka tuh merasa ya itu bukan high inventory aku, itu bukan milik aku, itu milik kamu gitu loh. Kayak kamu aja yang jual karena apapun juga ya ini harganya lagi rendah dan total penghasilan dari LNG itu tidak terlalu besar juga untuk sekarang ya. Tapi mungkin pada waktu marketnya udah pick up, ya kalau ada high inventory ada banyak sekali produsen K3S yang kontraktor kerjasama yang ingin menjual LNG itu. Ya, jadi harga spot LNG di Asia itu memang sekarang sedang di bawah harga pasar. Oke. Kita lihat nih kebijakan energi nasional PP 79 tahun 2014. Jadi apa sih kebijakan energi nasional? What is the national energy policy? Oke, jadi yang pertama itu untuk memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan. Ya kan yang seperti saya sampaikan sebelum ini Indonesia nih. Secara global kita itu sudah mulai beralih dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Ya karena apapun juga energi baru terbarukan itu menjadi energi masa depan, bukan cuma energi alternatif gara-gara kita udah kehabisan batu bara, minyak, gas, yaudah deh kita ke energi baru terbarukan. Bukan cuma itu alasannya, tapi itu menjadi energi alternatif dan energi yang sangat environmentally friendly. Nah, jadi kita tuh dapat mencegah, mengendalikan perubahan iklim dan konsekuensi negatifnya yaitu pemanasan global dan konsekuensi negatifnya yaitu perubahan iklim itu dengan menggunakan energi baru terbarukan. Jadi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ada banyak sekali nih sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. Nah, salah satu sektornya bahkan sektor terbesar kedua ya yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca di Indonesia itu sektor energi. Dan sektor energi itu kita memang mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil. Makanya di dalam kebijakan energi nasional tahun 2014, bahkan 1 tahun sebelum kita menandatangani persetujuan Paris, yaitu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 atau 41% dengan bantuan internasional, kita sudah menyepakati, ini pemerintahan yang mengatakan ini, kalau kita akan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan.
kita akan meminimalkan penggunaan minyak bumi dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Lah, kalau saya lihat ini secara keseluruhan ya, dengan pemerintah menyatakan bahwa mereka akan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, itu kita mengikuti tren global juga. Nah, dikarenakan tren global itu sekarang beralih dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan, dan gas itu menjadi energi transisi. Nah, kita juga mengikuti mereka. Tapi kalau misalnya kita mengikuti sesuatu hal yang positif, ya kita lebih baik ikut aja dengan tren global. Jadi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas dan juga nanti ke depannya tentunya ya, dan bahkan dari sekarang memang sudah ada peningkatan di penggunaan energi baru terbarukan. Nah, ini nomor 4, ini mungkin statement ini dilihat sebagai agak kontroversial ya, terutama untuk pegiat lingkungan atau untuk orang-orang yang memang terlibat di dalam NGO, apalagi yang bergerak di bidang lingkungan. Itu pemerintah juga menyatakan bahwa kita akan tetap menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Nah, kenapa? Nah, ini perlu disampaikan ya, bahwa pemerintah Indonesia ya, sejak tahun 98, sejak setelah eranya Soeharto, itu pemerintah Indonesia itu lebih fokus kepada stabilitas daripada pertumbuhan. So the government of Indonesia prioritizes stability over growth. Nah, karena pemerintah Indonesia itu mengandalkan stabilitas ya daripada pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, itu we want something that's stable. We want something that's cheap and efficient, dan dari semua sumber energi yang murah dan yang efisien dan yang bisa diandalkan dan yang sumbernya banyak itu batu bara dibandingin sumber energi lainnya. Kita bisa lihat dari data-datanya, semuanya udah ada, gitu, udah jelas dibandingkan gas, minyak ataupun energi baru terbarukan lah. Tetapi memang betul ke depannya kita itu ingin meningkatkan penggunaan gas dan juga energi baru terbarukan. Makanya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan pembangkit listrik tenaga uap ya, which is ya dalam bahasa Inggris coal-fired power plants, itu yang telah ditutup oleh pemerintah Indonesia dan juga restriction gitu. Nah, makanya sekarang walaupun batu bara itu masih diandalkan, tapi sekarang udah berkurang sih produksinya. Nah, sedangkan nuklir itu ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Lah, kita nggak tahu nih definisi pilihan terakhir itu maksudnya apa. Apakah kita baru menggunakan nuklir terus setelah udah nggak ada tenaga surya, tenaga bayu, panas bumi, biomasa, limbah, dan lain-lain, minyak dan gas bumi, baru kita menggunakan batu bara dan baru kita menggunakan nuklir, atau kita menunggu pada saat kita memang membutuhkan nuklir, baru kita menggunakan nuklir. Itu masih belum clear. Tetapi kalau saya lihat, memang pemerintah itu masih belum memandang nuklir itu sebagai energi alternatif atau energi masa depan. Kita masih menempatkannya sebagai pilihan terakhir. Walaupun kita sudah punya nuclear power plant, itu ada, tetapi nuclear plant, tetapi bukan nuclear power plant. Itu ada di Banten, ada di Jogja, sama ada di Bandung. Itu ada, tetapi itu hanya digunakan untuk riset, bukan untuk menggenerasi listrik. Oke, dikarenakan saya udah berbicara panjang lebar tentang gas nih, secara global, saya ingin berbicara mengenai gas secara lokal ya di Indonesia. Jadi peranan gas dalam bauran energi Indonesia itu akan mengalami penurunan sedikit ya tahun 2025, tetapi akan naik lagi pada tahun 2050. Jadi kalau kita lihat tahun 2016 gas itu ada di 23,8%, itu akan meningkat ke turun ke 22% pada tahun 2025 dan akan naik 2% pada tahun 2050. Lah kalau kita ngelihat dari chart ini, yang akan naik, yang berkembang pesat itu namanya energi baru terbarukan. Karena seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, energi baru terbarukan itu sumber energi alternatif dan energi masa depan. Baik itu untuk negara Amerika, Eropa, Asia Tenggara, Indonesia, all over the world. Kita sekarang akan switch ke energi baru terbarukan. Makanya kita melihat the growth in renewable energy is very high di Indonesia. Kita lihat tahun 2016 itu 7,6%. 2025 23%, dan itu akan meningkat ke 31% pada tahun 2050. Ini target pemerintah. Apakah kita akan mencapai level itu kita masih belum tahu, tetapi at least minimal dari target itu lumayan ambisius menurut saya. Nah, makanya dua tipe energi yang diandalkan betul oleh pemerintah itu gas dan juga energi baru terbarukan. Sedangkan untuk batu bara itu akan berkurang tentunya dari tahun 2016 dari 31,4% ke 25% pada tahun 2050. Nah, kalau untuk minyak itu yang sebelumnya 37,1% dari 2016 itu akan turun ke 20% pada tahun 2050. Jadi dua sumber energi yang diandalkan betul itu gas dan juga energi baru terbarukan. Oke.
Kalau kita lihat nih, profil produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita mencapai puncak produksi minyak pada tahun 77. Itu mencapai puncaknya tuh. Habis itu plateau, ya, jadi konstan lah produksi minyak. Habis itu mencapai puncaknya lagi tahun 95. Nah, semenjak itu kita turun. Dan semenjak tahun 2003-2004, kita menjadi net importer of oil di Indonesia. Nah, sedangkan untuk gas itu kita mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, yang lumayan eksponensial. Tapi sekarang dipikirkan nanti ini 2019 ini udah turun nih, sangat drastis dari 2018, tapi nanti ke depannya itu akan menurun lagi. Jadi sekarang sektor migas di Indonesia itu sekarang lagi declining. Makanya kita harus berpikir energi-energi alternatif seperti energi baru terbarukan. Lah, apakah kita itu akan beralih ke energi baru terbarukan? Iya, jawabannya iya. Karena mau nggak mau, ya sumber bahan bakar fosil kita akan menurun. Lah, kalau menurun, ya kita harus menggunakan sumber energi alternatif, dan yang sumber energi alternatif itu energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya tanpa adanya persetujuan Paris, tanpa adanya perubahan iklim, pemanasan global, pemerintah Indonesia itu akan beralih ke energi baru terbarukan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan beralih dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang panjang? Kita kan maunya kan dalam jangka waktu yang pendek untuk bisa beralih ke energi baru terbarukan. Oke, kalau kita ngelihat dari pemanfaatan gas ya dalam negeri dan ekspor, yang untuk dalam negeri itu telah ya meningkat, jauh melebihi ekspor, karena memang peraturan di Indonesia itu kalau kita memproduksi LNG di Indonesia atau memproduksi gas itu harus diprioritaskan untuk kebutuhan lokal dulu, baru diekspor. Dan bahkan harga LNG yang ada di dalam negeri itu lebih murah daripada harga LNG yang diekspor ke luar negeri. Jadi kalau kita lihat dari segi pemanfaatan gas dalam negeri dan juga ekspor ya, mayoritas itu digunakan dalam negeri dan sebagian digunakan untuk diekspor. Kalau kita lihat dari MMSCAF ya. MMS. Paham nggak? Ya. Mohon maaf nih Kak, karena memang waktunya sudah mencapai pukul Wah, ini udah berapa lama? 8. Benar sekali. Karena memang kita harusnya sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Okay. Tapi mungkin sebelumnya saya boleh izin dulu ke Kak Taufan, karena memang ini pertanyaannya banyak sekali, antusiasnya tinggi sekali, mungkin boleh ditambah waktu 10 menit lagi aja untuk diskusi kali ini, boleh ya? Silakan. Baik, terima kasih Kak. Thank you, Sir Taufan. Ini karena ternyata pertanyaannya banyak sekali. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak. Dari M. Aziz, sore Kak, tadi dibilang bahwa yang pertama akan digantikan adalah minyak lalu batu bara. Apa alasan detailnya? Mungkin batu bara bisa dijadikan gas, yang saat ini proyek PTBA, bagaimana prospeknya gasifikasi batu bara? Terus dilanjutkan lagi oleh M. Aziz bahwa kalau sekarang oversupply LNG, kenapa PTBA ada proyek gasifikasi dari batu bara? Terima kasih. Ya, jadi gini, itu gini. Kalau kita ngelihat ya, kalau proses dari untuk mengonversi batu bara ke gas itu namanya coal bed methane. Tetapi sekarang itu teknologi itu tidak terlalu berhasil di Indonesia untuk mengonversi dari batu bara ke gas, dan kita yang mengandalkan gas itu bukan dari batu bara ya, dari minyak dan gas bumi, karena kan itu diproduksi both of them kan at the same time kan. Jadi kalau kita berbicara mengenai coal bed methane, itu dari pengetahuan saya itu memang itu ada teknologi seperti itu yang bisa mengkonversi dari batu bara ke gas, tapi sampai sekarang itu masih belum terlalu berhasil sih kalau di Indonesia. Anyway, ini sebenarnya sebentar lagi ini mau selesai nih presentasinya. Ini aku selesaiin sebentar ya, Ratu. Boleh ya, sorry. Oke, jadi pemanfaatan gas di Indonesia tahun 2019 ya, tahun lalu, itu mayoritas memang digunakan untuk ekspor, tapi ada juga untuk industri, pembangkit listrik, pupuk, dan juga ekspor gas melalui pipa. Dan sedikit yang digunakan untuk CNG kendaraan, which is 0,12%, lifting 2,96%, dan LG domestik itu 1,68%. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari grafik ini, memang profil produksi LNG dari tahun 2010 sampai 2019, sampai tahun lalu. Jadi ini bukan forecast, ini dari 2010 sampai 2019 itu telah menurun. Kalau kita ngelihat dari Donggi Senoro yang baru beroperasi tahun 2015 tuh naik kan, ini sekarang berkembang pesat, bahkan ya sedikit turun. Kalau Arun, kita sudah menjadi terminal regasifikasi, namanya regasification terminal, yang sebelumnya memproduksi banyak sekali LNG itu telah turun sampai tahun 2014, habis itu 2015 dan onwards tuh sama sekali nggak ada produksi, karena sekarang menjadi regasification terminal. Sedangkan untuk Tangguh, itu tetap aja berkembang, tetapi berfluktuasi, jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Sedangkan kalau Bontang itu yang dulunya berproduksi jauh lebih tinggi daripada Tangguh, bahkan bisa 2 kali lipatnya,
itu sekarang kita menurun produksi dari Bontang, which is yang di East Kalimantan System. Dan ke depannya akan terus menurun. Jadi produksi LNG di Indonesia itu akan menurun. Oke. Kalau untuk energi baru terbarukan nih, karena kan saya kan berbincang panjang lebar kan memaparkan informasi mengenai bahan bakar fosil. Kalau kita ngelihat dari energi baru terbarukan dan konservasi energi ya, EBTKE, memang ada sederet proyek EBTKE yang dalam tahap konstruksi yang akan molor ke tahun 2021. Dan target Kementerian SDM untuk tahun 2020 itu 2,3 miliar dolar Amerika Serikat dan 10.843 megawatt, which is pertambahan sekitar 6,7% year on year. 23% EBTKE pada tahun 2025 lah. Kita tuh ingin mencapai level itu, dan untuk mencapai target 23% itu tidak gampang. Makanya ada banyak sekali investor energi baru terbarukan yang ingin mengembangkan EBTKE. Tetapi dikarenakan ada COVID, sekarang ada banyak sekali proyek-proyek yang harus molor ke tahun depan. Dan otomatis ya, dikarenakan ada COVID, bank juga khawatir. Makanya ada penundaan pencairan dana dari bank, dikarenakan ada kondisi pandemi COVID-19. Salah satu contoh proyek yang molor itu PLTP Sokoria, 5 megawatt di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya udah beroperasi, atau kalau kita menggunakan istilah migas yaitu on stream pada tahun 2020, itu harus ditunda ke molor ke tahun 2021. Tetapi proyek SDM, Energi dan Sumber Mineral, Kementerian SDM, itu pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di 800 titik, sekitar 175 miliar, itu akan terus diupayakan untuk tahun ini. Oke. Apakah pemerintah akan memprioritaskan EBTKE? Ya semuanya itu tergantung dengan harga pembelian listrik oleh PLN, dan juga akses kepada jaringan. Ujung-ujungnya tuh semuanya itu harga. Kalau misalnya harga yang murah, efisien, ya udah kita energi berterbarukan. Kalau enggak, kita tetap aja menggunakan diesel, kita menggunakan batu bara, gas, minyak. Nah, bagaimana dengan kondisi bahan bakar minyak BBM di Indonesia? Memang penggunaan bahan bakar minyak telah menurun drastis, dan pemerintah akan menurunkan harga BBM. Kegiatan hulu migas Indonesia banyak yang akan terhenti akibat pandemi COVID, dan target lifting minyak tidak akan tercapai. Nah, kalau kita ngelihat ya, the West Texas Intermediate Crude Oil Price per barrel itu sampai turun dan mencapai level negatif pada tanggal 20 April. Ya, you can imagine, ini negatif. Pertama kali nih dalam sejarah WTI itu bisa sampai negatif. Nah, kenapa kok, dan banyak orang yang bertanya, harga minyak dunia kok turun sampai WTI itu sampai minus, tapi kok tidak mempengaruhi harga minyak di Indonesia? Karena harga minyak di Indonesia itu tidak mengacu pada WTI, kita mengacu pada Brent. Ya, jadi, dan sebenarnya penurunan harga minyak kemarin sampai titik minus itu hanya sementara, dikarenakan para traders sedang menghabiskan stok untuk kontrak bulan Mei, karena mereka udah memproduksi minyak dan itu semua harus dijual, sedangkan ada banyak yang masih di storage yang masih belum terjual, makanya itu sampai anjlok ke minus. Tetapi harga itu hanya untuk sementara. Sekarang harga minyak, kalau kita lihat online sekarang ke Google, kita ngelihat harga Brent, kita ngelihat harga WTI, itu semuanya sudah di angka positif. Dan harga minyak yang sampai minus adalah West Texas Intermediate, minyak mentah acuan Amerika Serikat. Nah, sedangkan harga minyak di Indonesia mengacu kepada Brent yang masih positif. Jadi waktu WTI negatif, Brent itu masih positif. Sedangkan ini tuh sekarang waktunya Indonesia untuk mengimpor minyak. Karena kalau kita memproduksi sendiri, biayanya akan sangat mahal. Kilang kita cukup kompleks dan sudah berusia tua, makanya Pertamina meng-shutdown beberapa kilang. Nah, memang betul, ada yang istilahnya ya, kalau saya menggunakan istilah sendiri, namanya Ramadan Special. Jadi untuk bulan Ramadan ini, Pertamina telah memberikan diskon terhadap harga BBM hingga 30%. Dan penentuan harga BBM di Indonesia itu mengacu kepada Mean of Platts Singapore, MOPS. Yang mana perhitungan formula harganya menggunakan rata-rata harga publikasi 2 bulan ke belakang untuk penetapan harga BBM di bulan berjalan. Nah, jadi misalnya nih, untuk harga BBM di Indonesia di bulan April ya, bulan lalu, harus dihitung dulu dari rata-rata harga minyak bulan Februari dan Maret 2020. Nah, sedangkan harga rata-rata minyak pada 2 bulan tersebut masih tergolong tinggi. Lah makanya minyak pada bulan April, pada waktu kita ngelihat, wow, di WTI itu negatif, sekarang harga anjlok, bla 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 bla. Di Indonesia itu tidak ada perubahan karena kita mengacu kepada Brent, dan harga Brent waktu bulan bulan Februari Maret itu masih tergolong tinggi. Makanya kita tidak terlalu terpengaruhi oleh harga minyak yang turun. Nah, ini sebentar lagi selesai nih. Kalau sektor gas bagaimana? Lah, pemerintah itu akan kesulitan untuk membangun infrastruktur energi, termasuk jaringan pipa gas di seluruh Indonesia. APBN kita terbatas, dan PGN dan Pertamina memang tidak memiliki likuiditas keuangan yang baik. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri SDM nomor 8 2020, harga gas telah membebani PGN.
dikarenakan berada di bawah harga keekonomian. Jadi harga gas ya di plant gate, di pembangkit listrik, ini bukan harga gas dari hulu loh. Harga gas pada waktu sudah di plant gate itu harus berada di titik $6 per MMBTU. Lah otomatis penerimaan negara telah berkurang karena penurunan harga gas. Jadi yang kena dampaknya itu produsen, bukan adalah pemerintah, bukan produsen. Sedangkan pandemi COVID-19 sudah memberatkan pemerintah untuk mencapai target APBN-nya. Lah, ini mungkin slide yang ditunggu oleh Mas Taufan, karena Mas Taufan kan pendiri Rumah Millennials ini untuk anak-anak muda, terutama generasi millennials dan generasi yang lebih muda lagi, which is generasi Z. Jadi peran pemuda itu apa sih? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Jadi pertama, kalau misalnya kita memang masih kuliah ya, kita bisa terlibat di dalam organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang energi. Di situ kita dapat memperluas wawasan kita mengenai energi, baik itu bahan bakar fosil, baik itu energi baru terbarukan. Kita bisa memahami, walaupun secara jauh ya, dari kampus tuh mengenai regulasi, peraturan-peraturan, undang-undang, dan lain-lain. Kalau misalnya kita udah di semester terakhir, ya baik itu untuk S1, S2, ataupun S3, kita bisa melakukan skripsi mengenai energi, dan dari situ kita dapat menambah ilmu kita bisa memperdalami mengenai energi, dan pada waktu skripsi ya tentunya kita akan mewawancari orang-orang yang memang stakeholder energi, baik itu mereka pemangku kebijakan energi ataupun mereka investor. Dan setelah kita lulus, baik itu S1, S2, atau S3, kita bisa bekerja di perusahaan energi baru terbarukan dan konservasi energi EPTKE ataupun bahan bakar fosil. Dan untuk kerja di perusahaan itu nggak mesti di swasta, multinational company, itu bisa swasta yang lokal ataupun di pemerintahan, baik itu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ataupun di badan usaha milik negara seperti Pertamina atau enggak perusahaan gas negara. Atau kita bisa mempunyai usaha sendiri di bidang energi. Tapi ini presentasi saya ini sudah selesai, tetapi saya ingin menyampaikan pesan dulu kepada para millennials, kepada generasi Z, itu untuk tetap semangat, tetap optimis, dan kalau memang sektor energi adalah passion dari kalian semua dan kalian ingin terlibat di dalam sektor energi, saya sangat mendukung, bukan gara-gara ini passion saya juga, tetapi ini masa depan Indonesia. Kenapa? Karena sumber energi, baik itu bahan bakar fosil atau energi baru terbarukan, itu menjadi penggerak ekonomi nasional. Tanpa energi, tidak akan ada ekonomi. Ekonomi kita tidak akan berjalan. Karena energi itu yang menyediakan listrik, yang menyediakan untuk transportasi kita. Walaupun kita nanti ke depannya akan beralih ke mobil listrik, tetap aja mobil listrik itu perlu sumber energi, which is listrik. Listrik berasal bisa dari bahan bakar fosil, bisa dari energi baru terbarukan. Jadi ini sektor yang sama sekali tidak akan kemana-mana, cuman memang sumber energi yang diandalkan yang mungkin sebelumnya bahan bakar fosil nanti ke depannya akan menjadi energi baru terbarukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih, dan saya akan mengembalikan semua ini kepada moderator, Ratu Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hangga atas pemaparannya. Boleh kita lanjut ke sesi tanya-jawab juga? Boleh. Tadi sebenarnya mau menanyakan dari pertanyaannya dari Aini M. Fatoni, tapi ternyata sudah terjawab ya, kenapa harga BBM di Indonesia malah nggak turun-turun, karena kita tidak tergantung terhadap WTI. Pertanyaan selanjutnya dari Miftah Yogyakarta, negara kita kan kaya akan SDA, kenapa banyak perusahaan pengelolanya dari perusahaan asing? Apalagi yang besar-besar seperti Freeport yang menimbulkan banyak konflik. Bisa langsung dijawab? Oke, jadi gini, Freeport itu tidak berinvestasi di energi. Kalau Freeport itu di minerba, itu namanya mineral dan batu bara. Tapi kalau kita bahas mengenai energi, terutama energi untuk transportasi, untuk listrik, Freeport itu sama sekali nggak main peran di situ. Mereka tuh main perannya itu di minerba, baik itu copper, gold, ore, dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat ya, kalaupun kita berbicara mengenai minerba, mineral dan batu bara, itu sekarang dikuasai oleh Indonesia. Pelan-pelan dikuasai oleh Indonesia. Kalau kita lihat, Pertamina ya, sebagai state-owned enterprise, itu sekarang kita telah mengakuisisi banyak sekali blok yang sebelumnya blok minyak dan gas, yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan multinasional, perusahaan luar, itu sekarang diakuisisi oleh Pertamina. Dan Pertamina yang akan take full control. Makanya sekarang yang menjadi isu ya di dunia ini, termasuk ya, investor-investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, mereka tuh merasakan di Indonesia itu ada yang namanya resource nationalization. Dalam arti kata semua sumber energi kita, terutama ya bahan bakar fosil seperti minyak, gas ataupun batu bara, itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lokal, nasional. Jadi kalau kita ngelihat dari nationally,
kita itu ingin menguasai sektor energi kita, dan itu sudah kelihatan, dan itu sudah terlihat. Bahkan buktinya Pertamina juga telah ibaratnya mengakuisisi PGN, walaupun PGN juga BUMN, tetapi tetap aja itu kan akan memperbesar dan membuat Pertamina jauh lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Dan Pertamina sekarang yang mengakuisisi banyak sekali blok-blok yang sebelumnya dihandle sama perusahaan internasional. Makanya sebanyak sekali perusahaan internasional yang ingin berinvestasi di Indonesia itu mereka juga khawatir nih apakah kita bisa compete dengan Pertamina atau lebih baik Pertamina aja gitu yang mengelola blok ini. Nah, sedangkan untuk mineral dan batu bara, kalau kita ngomongin tentang Freeport, ya semuanya sekarang udah diakuisisi oleh apa? PT Inalum. PT Inalum itu badan pemerintah juga yang bergerak di bidang mineral dan batu bara. Dan bahkan Freeport itu kalau kita lihat dari sahamnya dan juga operasi ini sudah diakuisisi oleh Inalum. Jadi sebenarnya Freeport itu juga dikontrol, dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari segi resource ya, baik itu dari energi ataupun dari mineral dan batu bara, itu dua-duanya kalau saya lihat itu semuanya memang udah diambil alih dan dikontrol betul oleh pemerintah Indonesia, dan itu menjadi kebijakan dan juga prioritasnya Pak Jokowi dan administrasinya Pak Jokowi. Jadi gitu jawaban saya terhadap pertanyaan. Terima kasih Kak Angga atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Esha. Kelemahan industri migas adalah sulitnya menahan produksi dan menyimpan storage untuk overproduction. Apa sudah ada strategi untuk mengatasi storage tersebut selain mengontrol produksinya? Ya, jadi gini loh. Kalau kita memproduksi liquefied natural gas ya, kita memproduksi gas, kita memproduksi liquefied natural gas, kita itu harus disimpan di storage, tapi pada waktu disimpan di storage itu nggak bisa lama-lama, karena akan menghasilkan akan evaporate, gitu. It's gonna evaporate in the future. Jadi kalaupun kita store lama, itu lama kelamaan juga akan menghilang sendiri, gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa store terlalu lama pada waktu dimasukin storage, dan kita ya tentunya kita nggak bisa kembalikan itu balik lagi ke dalam tanah juga nggak bisa, gitu loh. Jadi oleh karena itu ya kita hanya bisa arrange production. Jadi kalau kita lihat nih sekarang gara-gara wabah COVID-19 ini penurunan telah menurun, terus COVID-19, terus semuanya WFH, industri juga nggak terlalu berjalan, dan bahkan winter season itu mulai menghangat ya di negara-negara yang membutuhkan LNG, otomatis kan harga anjlok, semuanya turun, dan nggak banyak permintaan, otomatis ada namanya high inventory kan, seperti yang saya katakan tadi, itu dibontang sama ditangguh. Nah, untuk bisa memitigasi semua ini, itu perlu di curtail ataupun perlu dijual, baik itu secara uncommitted cargo ya, kita menggunakan harga spot JKM, dan kita menjual LNG itu yang tersimpan kepada negara-negara, kepada customer ya, pembeli-pembeli yang membutuhkan, dan mereka biasanya cuma ngambil 1, 2, 3, dan itu kontraknya itu di bawah 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau untuk memitigasi high inventory ya itu untuk memanage produksi kita, itu pertama, sama kedua ya untuk menjual ke pasar spot, karena kita memang nggak ada pilihan, itu sesuatu yang harus dijual, kalau enggak itu nggak akan kemana-mana gitu, as in ya it's gonna be wasted energy gitu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya Esha. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena memang waktu yang diberikan oleh Kak Taufan sampai jam 5.45. Jadi kita benar-benar ngabuburit sampai buka. Ini masalah semangatnya memang luar biasa. Bermanfaat sekali ya ngabuburit hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Novel di Jakarta. Renewable energy sudah sangat populer di beberapa negara maju. Nah, sepengetahuan saya, pemerintah sudah merencanakan 23% target EBT di tahun 2025. Apa tantangan terbesar dalam penerapan renewable energy khususnya di Indonesia? Oke, jadi ya memang betul seperti yang saya sudah sampaikan di dalam presentasi saya, memang target pemerintah itu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan ke 23% pada tahun 2025. Itu aspirasi yang sangat, ya menurut saya target yang sangat ambisius ya, karena kalau kita lihat di bauran energi Indonesia tahun 2016 itu 7,6% itu dari energi terbarukan, sedangkan kita ingin meningkatkan itu ke 23% dalam jangka waktu 9 tahun. Jadi itu udah ambisius gitu loh. Dan apakah kita akan mencapai target itu, kita masih belum tahu nih. Tapi kita harus optimis bahwa kita bisa mencapai target itu. Lah kalau saya lihat, yang menjadi kendala-kendala untuk proyek energi baru terbarukan, itu pertama, untuk berinvestasi di energi baru terbarukan. Tergantung energi baru terbarukan itu apa. Kalau misalnya kita berinvestasi di panas bumi, itu masih sangat mahal. Ya, karena sangat mahal, dan kita juga, dan risk-nya itu sangat tinggi. Lah kalau risk-nya sangat tinggi, otomatis gini loh, kalau kita ingin berinvestasi di energi baru terbarukan, emang kita akan menggunakan
kartu BCA kita sendiri untuk berinvestasi, nggak mungkin. Kita kan pasti akan perlu pinjam duit dari bank. Itu namanya bank loan. Nah, sedangkan kalau high risk itu bank itu biasanya nggak mau, karena bank itu harus ngeliat dulu nih, ini nanti rate of return-nya berapa nih ke depannya, apakah investornya bisa bayar balik dalam jangka waktu yang dari 5 tahun, dalam 10 tahun atau enggak. Kalau misalnya high risk dan rate of return-nya itu masih belum tentu, ya mereka ngapain kita memberikan pendanaan untuk energi baru terbarukan. Jadi kita kasih aja pendanaan untuk batu bara yang masih murah, atau misalnya minyak, atau enggak gas. Ini untuk listrik ya. Jadi sebenarnya ada, one, itu risk. Dua, harga eksplorasi produksi terutama dari panas bumi itu masih sangat mahal. Sama tiga, itu harga listrik ya yang diambil oleh PLN dari energi baru terbarukan itu masih mahal kalau kita bandingkan dengan energi yang diambil dari batu bara, dari minyak atau dari gas. Itu masih jauh lebih mahal, dan ini sangat mempengaruhi potensi energi baru terbarukan untuk dapat berkembang lah. Untuk solusi-solusinya ya, kalau saya lihat ya harus ada lebih banyak insentif, harus ada lebih banyak dorongan ya, terutama dari pemerintah, karena kalau saya lihat dari sektor swastanya, dari investornya masih ada, orang-orang masih berminat untuk berinvestasi di energi baru terbarukan, dan ada banyak sekali investor baik itu dalam negeri atau dari luar negeri yang memang ingin berinvestasi di EBTKE. Kalau kita lihat nih, ini saya masih belum show aja di dalam slide presentasi saya karena saya takutnya kelamaan. Sebenarnya saya tuh mau masukin, itu ada data yang saya dapatkan ya dari Kementerian SDM yang nulis potensi semua sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Itu bisa mencapai 450 sampai dengan 500 gigawatt. Yaitu sangat besar. Sedangkan konsumsi kita nasional di Indonesia itu sekitar 60 sampai 65 gigawatt. Jadi sebenarnya semua listrik ya yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi oleh energi baru terbarukan. Dan memang ini menjadi sumber energi alternatif kita, sumber energi masa depan, dan ke depannya energi baru terbarukan itu memang akan diprioritaskan oleh pemerintah. Mungkin waktunya masih belum sekarang, tetapi untuk ke depannya ya memang perlu ada lebih banyak sekali insentif. Revisi undang-undang EBTKE juga perlu diketok nih di DPR RI, dan juga ya peraturan-peraturan itu harus lebih menguntungkan buat investor energi baru terbarukan. Terima kasih Kak Angga atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nurul Maulidea, terkait dengan kebijakan nasional memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, namun dalam penerapannya hanya bertahan dalam waktu yang singkat dan akan berhenti begitu saja. Tolong bagaimana pendapat Kakak terkait hal tersebut? Jadi pertanyaannya itu bahwa di kebijakan internasional itu pemerintah tuh ingin meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan ya kan, lah tetapi itu akan bertahan nggak lama. Maksudnya apa sebenarnya? Mungkin yang dimaksud adalah bahwa sebenarnya pengennya memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, tapi ternyata kenyataannya hanya dipakai begitu saja, terus tiba-tiba berhenti gitu. Sebenarnya nggak berhenti. Jadi gini, Indonesia itu telah membuat banyak sekali progres ya terhadap energi baru terbarukan. Jadi kita sudah berinvestasi di energi baru terbarukan. Dan kita memang ada banyak sekali, sekarang kita sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu yang ada di Sarula Geothermal Power Plant. Itu menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. Salah satunya itu sampai 330 megawatt. Bahkan sekarang kita walaupun masih memanfaatkan sekitar 7 sampai dengan 8% dari total potensi panas bumi, which is 29.000 megawatt, tetap aja kita yang salah satu terbesar di dunia. Bahkan kita nomor 2 setelah Amerika Serikat untuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sedangkan, jadi untuk panas bumi itu akan selalu ada, at least untuk ya selamanya, selama ada gunung ya, terus gunungnya memang ada aktivitasnya, terus di bawah itu ada steam, nah itu panas bumi akan selalu bisa digunakan. Jadi itu nggak akan kemana-mana, dan panas bumi itu menjadi renewable energy source. Dan kontraknya itu lama dan bisa di-renew puluhan tahun. Jadi kalau saya lihat, ya energi baru terbarukan itu ada dan akan selalu ada. Itu namanya ya renewable energy. Sedangkan kalau kita ngelihat dari pembangkit listrik tenaga surya, memang sekarang kalau saya lihat ada banyak sekali gedung-gedung, bahkan di jalan tol yang memanfaatkan tenaga surya, baik itu di skala yang besar, yang udah mencapai megawatt, ataupun untuk kilowatt. Jadi, dan pembangkit listrik tenaga surya itu akan selalu ada, karena as long as masih ada matahari, ya masih ada tenaga surya, jadi nggak akan kemana-mana. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu, wind energy source ya, itu kita ada 2 tuh yang besar. Satu ada di Sidrap,
itu sekitar 75 megawatt, sedangkan satunya ada di Jeneponto, itu sekitar 65 sampai dengan 70 megawatt. Itu semuanya itu ada di Sulawesi. Nah, kalau saya lihat, itu mereka udah memproduksi listrik, bahkan mereka ada storage, mereka udah mencapai kesepakatan deal dengan PLN. Saya udah ke sana itu sebelum pembangkit listrik tenaga Bayu di Sidrap itu on stream. Jadi waktu itu saya ke sana itu bulan Februari, dan jujur ya, kalau saya lihat itu ini sangat sangat bagus sih progresnya, karena bahkan Pak Jokowi aja waktu ke sana itu sampai mengatakan bahwa beliau tuh berasa kayak ini kayak di Eropa, kayak bukan di Indonesia. Padahal ini di Indonesia. Jadi kita udah mengembangkan energi baru terbarukan, dan kita kedepannya akan selalu mengembangkan energi baru terbarukan karena satu, itu menjadi prioritas pemerintah. Kedua, kita harus bisa mencapai target energi baru terbarukan kita, ya. Sama ketiga, kita sudah menandatangani yang namanya persetujuan Paris, di mana kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan keempat, kalaupun kita tidak ada kesepakatan, kita sama sekali tidak mau commit kepada environmental goals ataupun pada Paris Agreement atau kita ingin mencegah mengendalikan pemanasan global atau perubahan iklim, kita sama sekali nggak ada komitmen untuk melakukan itu, tetap aja Indonesia itu akan beralih ke energi baru terbarukan. Kenapa? Karena kalau sumber minyak kita udah menurun, gas kita menurun, batu bara kita menurun, ya kita mau menggunakan apa lagi nih untuk menggenerasi listrik, baik itu listrik untuk industri, listrik untuk perumahan, dan apa yang kita lakukan di bidang transportasi kalau udah nggak ada bahan bakar minyak lagi. Oke, kita bisa switch ke mobil listrik, tapi mobil listrik itu pun juga perlu listrik. Ya listriknya harus berasal dari mana kalau kita misalnya udah nggak ada sumbernya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya semua negara itu pasti beralih ke energi baru terbarukan. Mau nggak mau. Cuman apa sih kok kelihatan kok ada banyak sekali momentum terhadap energi baru terbarukan di seluruh dunia? Ya, satu, ya semua orang itu udah sadar mengenai lingkungan. Dua, mengenai pemanasan global, mengenai perubahan iklim, dan bagaimana cuaca kita tuh benar-benar terpengaruhi, dan bagaimana penggunaan bahan bakar fosil tuh telah make it everything worse gitu loh. Apalagi kalau kita membahas mengenai pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, oleh karena itu ya sekarang negara-negara itu harus switch ke energi baru terbarukan, dan itu yang menjadi salah satu drive pemerintah Indonesia untuk beralih ke energi baru terbarukan. Tetapi apakah kita akan beralih? Ya ujung-ujungnya kita pasti akan beralih, karena tanpa energi kita nggak bisa menggenerasi ekonomi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena tanpa energi nggak ada listrik juga nggak ada transport, kita juga nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya energi itu menjadi basic need. Jadi energi itu akan selalu ada, dan kita akan beralih ke energi baru terbarukan. Cuman pertanyaannya apakah itu dalam jangka waktu yang singkat atau panjang, dan mengenai energi baru terbarukan, investasi itu ada dan akan selalu ada juga gitu loh, karena memang kontraknya juga dengan PLN itu juga bukan cuma setahun 2 tahun, tapi itu juga puluhan tahun, apalagi kalau mereka udah mencapai kesepakatan. Jadi energi baru terbarukan memang sudah digunakan dan diusahakan untuk dimaksimalkan di Indonesia. Nah, dan memang dari target-target kita ngelihat yang akan berkembang pesat itu energi baru terbarukan. Gitu. Terima kasih Kak Angga atas jawabannya, dan terima kasih Nurul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, semoga terjawab. Mohon maaf, ada ngaji karena emang bentar lagi maghrib. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir sampai saat ini dari M. Aziz, sekalian menanggapi tadi kayak jawaban Kak Angga sebelumnya. Kak, saya setuju sekali dengan penggunaan energi terbarukan. Tetapi cost production-nya mahal, bisa 2-3 kali lipat dari batu bara. Betul. Akhirnya ketika dijual oleh PLN jadi mahal, akibatnya industri kita seperti manufacturer, etc. kurang kompetitif karena cost production-nya mahal. Pun kalau disubsidi energi terbarukan yang dijual ke industri atau masyarakat, pemerintah bisa defisit. Kita lihat India masih menggunakan batu bara. Bagaimana pendapat Kakak? Jadi gini, memang investasi di energi baru terbarukan itu masih tergolong tinggi ya. Maksudnya sangat mahal kalau kita membandingkan investasi di bahan bakar fosil. Terutama kalau kita membahas ya mengenai panas bumi. Kalau panas bumi itu memang satu risk-nya sangat tinggi. Sama dua, exploration and production risk-nya itu sangat tinggi. Jadi kayak tingkat kegagalan itu sangat tinggi juga. So, kalau misalnya itu gagal dan itu perlu investasi bisa 100 juta lebih dolar Amerika Serikat, which is lumayan besar. Itu kalau misalnya gagal, ya udah itu gagal seperti itu. Dan memang investasi di energi baru terbarukan itu mahal, dan otomatis karena mahal dan perlu ada banyak sekali pengeluaran duit dan perlu banyak sekali minjem dari bank, otomatis kan itu akan transit ke harga listrik yang terjual. Dan otomatis karena harga listriknya mahal dan mereka harus di-squeeze sama PLN karena PLN nggak mau ngambil yang mahal, ya otomatis ya kalau mereka
investor udah tahu semua ini dan biasanya ini semua itu udah diketahui sebelum mereka berinvestasi. Jadi sebelum perusahaan multinasional ataupun nasional ya energi baru terbarukan itu sebelum mereka berinvestasi di energi baru terbarukan tuh mereka tuh melakukan yang namanya feasibility study. Jadi kalau dari feasibility study risk-nya udah high, cost-nya udah high, investment udah high, sedangkan listrik yang terjual tuh harus tinggi, kalau enggak mereka nggak akan mendapatkan penghasilan dalam waktu yang cepat ya, mereka loss terus, ya udah mereka nggak jadi investasi. Dan sekarang ya energi baru terbarukan itu sama pemerintah tuh oke. Kalau misalnya harga batu bara itu masih murah, ya udah kita menggunakan batu bara, ngapain kita menggunakan energi baru terbarukan. Makanya kalau kita lihat produsen energi baru terbarukan itu mereka mengeluarkan biaya yang tinggi dan mereka itu harus squeeze harga mereka supaya bisa bersaing dengan bahan bakar fosil supaya bisa diambil sama Pertamina dan bisa digunakan untuk menggenerasi listrik. Jadi memang tantangannya kalau dari energi baru terbarukan seperti yang saya sudah sampaikan di dalam presentasi saya itu satu harganya memang masih tergolong tinggi dan itu disebabkan oleh investasi di energi baru terbarukan yang masih tinggi. Tetapi kalau kita ngelihatnya secara global, kalau kita ngelihat dari teknologi ini ada data dari Bloomberg New Energy Finance yang mengatakan bahwa harga untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga bayu dan lain-lain itu cost-nya ya LCOE, levelized cost of energy turun itu sampai titik di mana itu lebih murah daripada bahan bakar fosil. Mungkin itu masih belum sampai ke Indonesia, tetapi ke depannya itu akan sampai. Dan pada waktu itu udah sampai, pada waktu investasi di energi batu bara itu lebih murah daripada bahan bakar fosil, ya otomatis listrik yang dijual dari energi batu bara itu akan murah, dan bank itu akan lebih rela untuk minjemin duit mereka kepada investor di energi batu bara. Tapi memang untuk sekarang dan jangka waktu mungkin 5, 10, 15 tahun itu memang kita masih mengandalkan bahan bakar fosil dan itu realita di Indonesia seperti itu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Kak Hangga. Terima kasih juga atas semua jawaban yang informatif. Semoga jawabannya membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena memang jam sudah menunjukkan pukul 5.38 dan sudah mepet sekali dengan waktu buka bagi yang melaksanakan puasa pastinya. Mungkin diskusi kali ini dengan berat hati harus kami sudahkan di sini aja. Terima kasih atas semua antusiasnya dan semangatnya yang luar biasa dari awal. Partisipannya selalu rame loh, Kak. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot sekali. Terima kasih Kak Hangga atas waktunya dan pemaparannya yang sangat informatif. Banyak bersama. Dan Kak Taufan juga terima kasih banyak. Yuk kita foto bersama yuk, kameranya semua dibuka teman-teman. Kamera boleh. Di foto session. Boleh kita lanjut ke foto session. Di foto session mungkin bisa dibuka kameranya. Sip. Semuanya dibuka nih. Oke, yuk teman-teman semua dibuka yang ada di layar pertama. Waduh, ada Mr. Reza Philander, Navy Zone. Oke, ada Om Otis Lubis. Oke, baik ya, saya foto ya. Oke, sip. 3, 2, 1. Sekali lagi, kalau boleh teman-teman yang lain kameranya boleh dibuka juga ya. Oke, 3. Kasih jempol boleh nggak ke kamera? Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Thank you. Itu adalah akhir dari diskusi kita kali ini. Terima kasih semuanya udah mengikuti diskusi ini dari awal sampai sekarang. Sesi foto. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, Kak Hangga, sekali lagi. Sama-sama. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan acara ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat berbuka. Selamat buka semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.